Hai Sobat Hijau, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan. Berikut merupakan dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan. 1. Permen PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 2. Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Permen PAN-RB Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Dan 4. Kemen PAN-RB Nomor SKJ 8 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, Kode Jabatan 3-10-25-00-00-004. Ikhtisar jabatannya adalah melaksanakan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yang bersifat koordinatif internal. Berikut merupakan standar kompetensi yang akan diujikan kepada pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang PDAS-RH, yaitu 1. Kompetensi manajerial level 2, 2. Kompetensi sosial kultural level 2, 3. Kompetensi teknis level 2. Kompetensi manajerial terdiri atas 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, dan 8. Pengambilan keputusan. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural terdiri atas 1 kompetensi yaitu perekat bangsa. Deskripsi untuk masing-masing kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah sebagai berikut. Integritas level 2, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kerjasama level 2, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Komunikasi level 2, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Orientasi pada hasil level 2, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Pelayanan publik level 2, mampu mensupervisi atau mengawasi atau menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan. Pengembangan diri dan orang lain level 2, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Mengelola perubahan level 2, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Pengambilan keputusan level 2, menganalisis masalah secara mendalam. Perekat bangsa level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Untuk kompetensi teknis bidang PDAS-RH terdiri atas 3 kompetensi keahlian yaitu terkait pengelolaan DAS, terkait perbenihan tanaman hutan, dan terkait penyelenggaraan RHL. Kompetensi keahlian terkait pengelolaan DAS terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan, 3. Perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS. Kompetensi keahlian terkait perbenihan tanaman hutan terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan, 3. Penyediaan benih dan bibit berkualitas. Kompetensi keahlian terkait penyelenggaraan RHL terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan, 3. Penyelenggaraan RHL. Kompetensi teknis bidang pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan terkait pengelolaan DAS.
Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan, 2.2 mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan, 2.3 mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan, 2.2 mampu mengolah data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan, 2.3 mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan. Deskripsi kompetensi perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan lestari sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis, dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS. 2.2 mampu mengolah data perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS. 2.3 mampu menyajikan data perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS. Kompetensi teknis bidang pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan terkait perbenihan tanaman hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan, 2.2 mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan, 2.3 mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan, 2.2 mampu mengolah data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan. 2.3 mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Deskripsi kompetensi penyediaan benih dan bibit berkualitas level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan penyediaan benih dan bibit berkualitas sesuai prosedur. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data terkait penyediaan benih dan bibit berkualitas, 2.2 mampu mengolah data penyediaan benih dan bibit berkualitas, 2.3 mampu menyajikan data penyediaan benih dan bibit berkualitas. Kompetensi teknis bidang pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan terkait penyelenggaraan RHL. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan, 2.2 mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan, 2.3 mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan sesuai dengan pedoman atau prosedur kerja. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan. 2.2 mampu mengolah data dan informasi terkait kegiatan pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan. 2.3 mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi atau reklamasi hutan dan lahan. Deskripsi kompetensi penyelenggaraan RHL level 2 adalah mampu melaksanakan penyelenggaraan RHL sesuai pedoman atau prosedur. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data penyelenggaraan RHL, 2.2 mampu mengolah data penyelenggaraan RHL, 2.3 mampu menyajikan data penyelenggaraan RHL. Persyaratan jabatan untuk jabatan pengendali ekosistem hutan ahli pertama terdiri atas pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, dan indikator kinerja jabatan. Persyaratan jabatan yang pertama adalah pendidikan.
Jenjang paling rendah adalah S1 atau D4. Bidang ilmu yang dipelajari mencakup kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, sosiologi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina untuk pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Persyaratan jabatan yang kedua adalah pelatihan, baik untuk jabatan PNS dan P3K terdiri atas 1. Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan. 2. Pelatihan teknis, yaitu pelatihan teknis bidang pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan 3. Pelatihan fungsional, yaitu pelatihan dasar pembentukan pengendali ekosistem hutan. Persyaratan jabatan ketiga adalah pengalaman kerja. Untuk PNS, 1. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil. 2. Memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan, baik melalui perpindahan dari jabatan lain dan atau penyesuaian. Sedangkan untuk P3K memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan. Persyaratan jabatan keempat adalah pangkat, yaitu sudah mencapai penata muda 3A, atau penata muda tingkat 1-3B, dan persyaratan jabatan yang terakhir adalah indikator kinerja jabatan, yaitu kualitas laporan minimal 1 laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan atau penyajian data yang menggambarkan kompetensi teknis pada jenjang ahli pertama. Demikianlah penjelasan mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang pengelolaan das dan rehabilitasi hutan. Semoga bermanfaat. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa untuk share, like dan subscribe ya le. Terima kasih.